sampai Passing 2023, 2024 lagi. Eko Rindra Saputra dan Theodora Kumala Andi Anggraini yang boleh diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Kiranya Bapa senantiasa memberkati, menolong, dan menyertai keluarga baru ini, sehingga keluarga baru ini terus menerus Tuhan boleh mempersaksikan cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka maupun di tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga silakan untuk berhadapan, disiapkan nanti, nggak usah lama-lama karena ada romo di sini. Kalau
Tidak. Oke. Ya, dipersilakan untuk menyatakan cinta kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu, pasangan yang telah bersuami dan istri dan laki. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mempelai berdua yang terkasih Theodora dan Rendra, Shalom, berkah dalam. Lalu kita menghadiri perayaan pernikahan, perasaan kita bagaimana? Sukacita, terharu, apalagi? Plong. Pak Pendeta, perasaannya gimana? Seneng. Apa meneh iso mindo apa nelu. Tentu perasaan kita gembira, perasaan kita bersukacita kalau kita hadir di dalam perayaan pernikahan. Saya itu selalu tanya kepada para temanten, kalau kamu mau pergi, itu senang kalau dengan tujuan atau tanpa tujuan. Maka kita bisa bertanya ini sama Rendra sama Theodora. Anda berdua ini kalau pergi senang kalau punya tujuan atau tidak? Senang kalau punya tujuan. Kenapa senang pergi dengan tujuan? Kan lebih senang kalau pergi tanpa tujuan. Tekan ngendi-ngendi, pelayapan, perasaan iso macam-macam. Tetapi dengan tujuan, kenapa Anda memilih pergi dengan tujuan? Ya, yakin ya. Aman. Kalau dengan tujuan itu kan jelas berapa lama waktunya,
berapa dana yang harus dikeluarkan. Kalau sekarang ada yang pakai jam tangan itu berapa kalori yang dibakar, itu ketahuan. Nah maka Indra sama Theodora ini kan yakin ya, yakin bahwa dengan menikah mereka itu yakin akan bahagia. Yakin atau enggak? Memang saya yakin kalau mereka itu seiman. Tetapi jangan lupa yang seiman pun belum keyakinan. Apa bedanya beriman dan berkeyakinan? Sekarang saya tanya, Indra, kamu yakin tidak bahagia sama Theodora? Yakin. Berapa persen kadarnya? Karena udah ada cincin 100%. Oh, kalau sudah ada cincin 100%, enggak berani 1000% kan? Enggak, 100% maksimal. Wah, 100 kok maksimalnya, oke. Oke Theodora ini ya, kamu yakin tidak bahagia sama Indra? Yakin ya? Jadi kalau mereka sudah yakin, mau apa kita? Saya mengatakan bahwa banyak yang seiman, tetapi tidak satu keyakinan. Jadi yang laki, aku yakin bahagia sama pasangan itu. Tetapi yang perempuan, wah aku tidak yakin bahagia sama dia. Beda keyakinan kan? Ini kalau ada istrinya pendeta mau saya tanya ya. Nah, sengaja di bawah. Mau tak tanya, Anda yakin bahagia dengan Bapak Pendeta? Jawabannya ternyata disembunyikan. Tidak apa-apa Pak Pendeta ya. Oke, kenapa saya tanya pergi itu dengan tujuan atau tidak dengan tujuan? Karena yang namanya perkawinan itu punya tujuan. Perkawinan itu punya tujuan ya. Perkawinan itu punya arah. Sudah tahukah kalian arah dan tujuan perkawinan gerejawi? Sudah? Apa coba? Apa arah dan tujuan perkawinan gerejawi? Kesejahteraan pasangan. Oke, 1, 2. Yang kedua, mendatangkan keturunan. Mendatangkan keturunan. Ketiga, Pendidikan. mendidik anak di dalam iman. Itu yang namanya arah dan tujuan perkawinan gereja. Nah, kenapa ini patut kita tanyakan kepada manten atau keluarga yang baru? Supaya kalau sudah tahu arah dan tujuannya, jangan sampai belok kiri atau belok kanan. Yakin bahwa tujuan itu yang akan dijalani. Dan ini di dalam kitab hukum kanonik Kanon 1055 di sana memang dikatakan dengan jelas. Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membangun persekutuan seluruh hidup yang secara kodrati terarah pada kesejahteraan pasangan, melanjutkan keturunan dan pendidikan anak yang oleh Kristus Tuhan martabat perkawinan diangkat menjadi sakramen. Jadi jelas ya bagi kita, perkawinan itu mulainya ketika ada janji perkawinan. Janji perkawinan itulah yang mengikat. Maka siapapun kalau manten dengan saya, akan saya katakan, nanti ketika pas saling mengucap janji tidak boleh baca, harus dihafal. Karena kalau dibaca janjinya berarti dengan siapa? Tidak dengan pasangan nih.
Jadi janjinya itu harus dihafal supaya ketika janji itu sambil menatap dalam pasanganmu dan mengucapkan janjinya itu nggak bisa dideklamasikan. Jadi syahdu. Ini sayang Anda yang mau menjalani itu, yang namanya janji perkawinan ya hafalkan. Orang mau dihafal kayak ditulis di kamar. Supaya apa? Janji yang berlaku sekali seumur hidup itu akan selalu menjadi pemersatu. Jadi arahnya jelas ya, tujuannya jelas bahwa perkawinan gerejawi itu tujuannya satu, kesejahteraan pasangan. Maka Indra, tugasmu apa? Menyejahterakan Theodora. Theodora, tugasmu apa? Menyejahterakan Rindu. Maka perkawinan itu eksklusif. Saya sering tanya, kamu sudah jadi keluarga baru, masih punya hak untuk memikirkan kesejahteraan orang tuamu enggak? Masih izin pasangan. Ya, kalau masih memperhatikan kesejahteraan orang tuamu, ya pulangkan saja kamu pada orang tua. Karena tugas orang yang menikah itu menyejahterakan siapa? Pasangan. Entuk gatek wong tua atas persetujuan pasangan. Jadi kalau pasangan itu janganlah. Jadi ketika sudah jadi suami istri, siapa yang harus ditaati? Pasangan. Karena ingat Bapak Ibu, banyak perkawinan bubar itu karena munculnya pihak ketiga. Pihak ketiga itu jangan dibayangkan pil atau will. Para orang tua dan mertua itu seringkali jadi pihak ketiga yang ikut andil membubarkan pasangan. Jadi para orang tua hari ini panjenengan semua itu pihak ketiga. Maka nanti kalau saya mendengar ada masalah dari pasangan ini dan pemicu masalahnya adalah para orang tua dan mertua, maka yang saya doakan siapa? Para orang tua dan mertua supaya bertobat. Jadi para teman ini kan sudah rendah hati ya, ketika mau mulai sudah minta doa restu dari orang tua. Nek wis dipangestoni, wis dipalilai, tegese apapun yang terjadi, silahkan nanti Anda berdua yang menghadapi. Maka nanti saya berharap para orang tua dan mertua itu hanya menjadi penonton dan pendengar setia. Jadi nek anake sambat, "Oh, bojoku ngene-ngene," diluwoke wae merasa ditambah-tambah. Nek kira-kira anakmu mulai terus sambat pasangan yang ngene-ngene, ya wis disawang wae. Karena sadar kita itu pihak ketiga. Padahal penentu kebahagiaan, penentu kesejahteraan itu hanya antara pihak pertama dan kedua, antara suami dan istri. Jadi gereja melihat itulah yang pertama dan terutama dari perkawinan. Maka jelas tujuannya sejahterakan pasanganmu. Sejahtera apa? Sejahtera lahir, juga sejahtera batin. Zaman sekarang orang dikatakan sejahtera secara lahir itu kalau punya apa? Apa? Sandang, pangan, papan,
jaminan pendidikan nyekolahke anak ilaran apa meneh ning sekolah Kristen apa sekolah Katolik gitu. Nggih Pak ditanya. Oh iya. Jadi kesejahteraan itu menyangkut ada nggak jaminan untuk pendidikan. Lalu nek loro butuh apa? Jaminan kesehatan. Sudah punya BPJS atau belum? Sudah ya, sudah punya asuransi kesehatan atau belum? Kalau belum minta Pak Pendeta. Itu sejahtera secara lahir. Lalu sejahtera secara batin apa? Soal komunikasi, dialog, termasuk melakukan hubungan suami istri. Ini kudune sing khotbah pendeta juga. Karena pasti beliau tahu dan mengalami ya. Nah aku mau ngetok-etok. Jarene. Jadi sejahterakan pasanganmu yang lahirnya ya batinnya. Itu tujuan pertama dan terutama dari perkawinan. Baru kalau sudah sejahtera, yang kedua apa? Lanjutkan keturunan. Kenapa gereja melihat bahwa keturunan itu menjadi tujuan yang kedua? Karena realitas sosial kehidupan kita, orang yang tanpa ikatan perkawinan itu bisa punya keturunan atau tidak? Bisa nggih? Bisa, itu kenyataan. Oke? Konco sak kantor ora ono ikatan nikah, nek kok anake memper-memper karo sing kaya. Ya kan? Jadi keturunan itu bukan tujuan pertama dan terutama. Bagi gereja, keturunan itu tujuan yang kedua. Maka kalau ada pasangan suami istri nikah secara gerejawi, lalu dengan alasan tidak punya keturunan mau menceraikan pasangannya, berarti salah. Karena punya keturunan itu bukan tujuan yang pertama. Jadi tujuan yang kedua, lanjutkan keturunan itu. Kalau kalian sudah sejahtera, nek urung sejahtera kok duwe keturunan, padha karo mung nyetak kere. Iya kan? Mung nyetak kere malah ngrekasake anak. Ngrekasake keturunan. Jadi urut nggih. Sejahtera dulu, lanjutkan keturunannya. Nah, pitakonane nek wis duwe keturunan, keturunannya dikapake. Dididik di dalam iman gereja. Nah, supaya bisa mendidik anak dalam iman, apa yang harus dilakukan? Tugas pertama dan terutama mendidik anak itu tugasnya sinten? Tugasnya orang tua. Kita aman Pak Pendeta. Tugas mendidik anak-anak itu tugas pertama terutama para orang tua. Jadi kalau anakmu bermasalah, ojo sambat karo pendeta. Karena dia juga umet si anak ini. Sambat karo aku yang paling tak kandhani wae ngapunten aku lagi pengalaman ya. Yaitulah tugas dari para orang mendidik dan membesarkan anak di dalam iman. Itu tugas pertama dan terutama dari para orang tua. Maka soal sekolah minggu, lalu nanti sekolah lanjutan, itu tugasnya para orang tua. Sekolah iman di gereja kita atau sekolah minggu di gereja kita, itu kalau para orang tua tidak mendukung, sing repot akhirnya ya kita semua. Nah, padahal untuk jadi pendidik
Itu anak-anak zaman sekarang itu butuhnya bukan pengajaran, tetapi keteladanan. Pak mbok ne ora tau nang gereja, anake iso tekan gereja napa mboten? Ora bakal. Pak mboke ora tau melu kumpulan, anake iso melu kumpulan apa ora? Belas ora. Maka bisa kita bayangkan Pak Mboke aktif nang gereja, anak-anake malah apatis. Ini berarti tidak sukses di dalam mendidik anak. Jadi aku mergo ngerti tujuan perkawinan kuwi abot. Tadi satu, menyejahterakan pasangan, melanjutkan keturunan. Nek di keturunan yang kudu dadi contoh, ya. Mula aku memilih tidak untuk menikah. Saya lebih memilih untuk menikah dengan Sang Kristus. Sing dipikirke luwih akeh. Nek mumet yo mengkari turu. Kaya Pak Pendeta itu ya, wah, yo mengajar jenengan semua, yo menggembalakan semua. Yo ono masalah yo mumet yo mikir. Pusing ya Pak Pendeta ya. Dalam nama Tuhan semoga pusingnya ditambahkan. Lagi berarti kan ya, tadi Pak Pendeta itu maci saya sekali, tetapi saya senang karena bisa menghibur beliau berkali-kali. Maka semoga Rendra dan Theodora, Anda yang telah dipersatukan oleh Allah dan telah diberkati melalui ibadat pemberkatan perkawinan ini, sungguh sadar akan tujuan dari perkawinan kalian. Kalau sudah tahu tujuannya, kita semua berdoa mereka sampai ke tujuan atau tidak. Dengan rahmat Tuhan, semoga mereka sampai pada tujuan-tujuan dari perkawinan yang kudus. Amin. Muliakanlah nama Tuhan ini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita bersama-sama ikut mendukung keluarga baru ini dengan menyanyikan lagu Karena Aku Kau Cinta.
semakin menghidupi perkawinan mereka dengan saling menyejahterakan, dengan bekerja sama untuk melanjutkan keturunan. Itu kami bagian di dalam karya penciptaanmu, dan juga Engkau beri kekuatan dan berkat untuk mendidik anak-anakmu yang Engkau karuniakan bagi pasukan ini kelak. Maka ya Tuhan, Engkaulah yang telah memilih mereka untuk hidup sebagai suami istri. Maka kami mohon semoga Engkau pula yang akan menyempurnakan cinta kasih pasukan ini di dalam cintamu sampai kepada keabadian. Semuanya yang kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa memberkati, meneguhkan, dan menyertai saudara beserta dengan keluarga saudara sekalian, kini dan selama-lamanya.
lagi senyum. Lagi bebas, lagi bebas bos. 1, 2, 3. Lagi ya. Lihat kamera semua. 1, 2, 3, senyum. Kasih bebas, bebas. Bebas. 1, 2, 3. Oke, Manten. Kata-kata hari ini manten. Seneng. Capek tapi seneng.